Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Recording in progress. Suara putus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pencipta alam semesta. Semoga rahmat tercurah untuk kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan alam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'zim dan mahabbah kami sampaikan kepada yang mulia Suaranya Ustadz Temir itu. yang insya Allah nanti Al-Ustadz akan menyampaikan tausiahnya di hadapan kita bersama. Yang mulia dan kami hormati Ketua Dewan Fatwa Al-Wasliyah, Ayahanda Tuan Syekh Tengku Haji Abdul Hamid Usman. Yang kami hormati juga Ketua Dewan Pertimbangan Al-Wasliyah, Ayahanda Dr. Kiai Haji Yusnar Yusuf. Dan yang kami muliakan Ketua Umum PB Al-Jam'iyatul Wasliyah, Ayahanda Dr. Kiai Haji Masyhuril Khamis, beserta Sekretaris Jenderal Ayahanda Dr. Insinyur Haji Amran Arifin. Ada pesan khusus sepertinya buat Ayahanda Ketua Umum bahwa asam kandis mari diiris. Manis sekali rasa isinya. Semoga sehat selalu Ayahanda Masyhuril Khamis. Ridha Allah menaungi selamanya. Rasa ta'zim dan mahabbah kami sampaikan pula kepada yang terhormat ulama-ulama dan tuan-tuan guru Al-Wasliyah. Hadir pada kesempatan ini Ayahanda Kiai Haji Ridwan Ibrahim Lubis serta tuan-tuan guru Al-Jam'iyatul Wasliyah yang tak kuasa tersebut satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Yang kami hormati pula Wakil Ketua Umum PB Al-Wasliyah, Ayahanda Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia, dan Ayahanda Profesor Dr. Haji Farid Wajdi Ibrahim MA. Takzim kami sampaikan juga kepada para pimpinan perguruan tinggi dan sekolah Al-Jam'iyatul Wasliyah, serta ketua pengurus wilayah dan daerah se-Indonesia, serta pimpinan organ bagian, baik tingkat pusat, tingkat wilayah, hingga tingkat daerah. Hadirin, tuan-tuan guru, para partisipan yang kami banggakan. Acara yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari ini, yang digawangi oleh pengurus besar Al-Jam'iyatul Wasliyah, secara virtual malam ini kita laksanakan bertajuk Tablik Akbar dalam rangkaian peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Kegiatan ini tentunya selain sebagai media silaturahim dan syiar dakwah, juga dirangkaikan dalam rangka menyongsong hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia.
dan hari ulang tahun ke-91 Al-Jam'iyatul Wasliyah, insyaallah pada tanggal 30 November 2021 yang akan datang. Baiklah Bapak Ibu, hadirin para partisipan, sebelum kita lanjut rangkaian acara pada malam yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan hal-hal yang terkait dengan ketentuan silaturahim virtual kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, kami sangat bermohon kepada seluruh partisipan untuk mengaktifkan kamera dan mencantumkan namanya dengan jelas, sehingga kalaupun tersapa, tak salah menyapa. Yang kedua, untuk menjaga hikmat acara peringatan Tahun Baru Muharram kita pada malam ini, maka mohon kepada partisipan yang lainnya berkenan menonaktifkan mikrofon atau di-mute pada saat pengisi acara berbicara. Tadi sudah disampaikan oleh panitia dan sudah langsung dikomandoi untuk di-mute. Mudah-mudahan ini menambah semakin hikmatnya acara kita. Dan terakhir kami mohon para partisipan untuk tidak meninggalkan ruang Zoom tanpa alasan-alasan yang jelas. Mohon maaf, tidak bermaksud untuk menggurui kita semua, tapi sama-sama kita jaga acara kita pada malam yang berbahagia ini dengan penuh hikmat. Bapak Ibu para partisipan yang berbahagia, mari kita awali acara peringatan Tablik Akbar dalam rangkaian peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, tuan-tuan guru yang mulia, kepekan kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majelis bermula berkah terbuka. Maka kita dengarkan kalam ilahi terdengar indah. Untuk itu, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan atau yang dibacakan oleh Al-Ustaz Insinyur Haji Ahmad Khairul Lubis, PW Al-Wasliyah, Kalimantan Timur. Tafadhal masykurun, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu, tuan-tuan guru, para partisipan yang kami hormati. Perlu kami sampaikan pula bahwa acara tabligh akbar kita pada malam yang berbahagia ini, insya Allah nanti akan kita dengarkan tausiah dari Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad, LCMA. Selain itu, nanti kita akan sama-sama bermuhasabah yang akan dipimpin oleh ulama Al-Jam'iyatul Wasliyah, serta tausiah kedua dan ketiga nanti akan kita dengarkan dari majelis atau Dewan Fatwa serta Dewan Pertimbangan Al-Wasliyah. Namun sebelumnya, tuan dan puan duduk sekawan, duduk berhias emas tempawan. Sambutan Ketua Umum PB Al-Wasliyah akan kita dengarkan. Ada petuah yang tak akan terlewatkan. Kepada ayahanda
Yang terhormat Dr. Kiai Haji Mashfuril Khamis, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba' hadratul mukarramin wal mukarramat, wabil khusus Al-Walid, abang kami, orang tua kami, Kiai Haji Ridwan Ibrahim Lubis, yang alhamdulillah pada malam hari ini bersedia menemani kita semua dan insya Allah akan mengajak kita bermuhasabah di awal tahun Hijriyah 1443 Hijriyah. Salam ta'zim dan mahabbah saya sampaikan kepada Ketua Dewan Fatwa beserta seluruh jajaran yang berhadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Semoga Ustadz Tengku Haji Abdul Hamid serta seluruh pengurus Dewan Fatwa Allah berikan kesehatan, keafiatan. Begitu juga dengan salam hormat dan ta'zim saya kepada Bang Dr. Haji Usnar Yusuf sebagai Ketua Dewan Pertimbangan yang alhamdulillah juga hadir beserta seluruh pertimbangan yang lain. Salam ta'zim dan mahabbah saya tentunya kepada Sekjen Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah, Wakil Ketua Umum Adinda Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia, Adinda Profesor Dr. Farid Wajidi, serta seluruh unsur pengurus besar yang malam hari ini lengkap. Saya lihat ada unsur ketua, unsur sekretaris, bendahara umum, dan seluruh ketua-ketua bidang, serta pengurus pimpinan pusat organisasi bahagian, dan pengurus wilayah Al-Wasliyah se-Indonesia. Juga hadir kakak saya dari London, Kak Afrah, dan dari Mesir, adik-adik kita dari Mesir, serta yang tidak lupa tentunya adalah seluruh partisipan yang hitungan di laptop saya sudah mendekati 200 sekian orang. Semoga semua kita yang berhadir pada malam hari ini Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, dan yang paling penting ada semangat baru dalam kehidupan kita untuk lebih baik insya Allah ke depan. Saya sangat terhibur dengan bacaan Al-Quran Adinda Ahmad Khairul Lubis. Saya terhibur sekali Adinda, karena saya posisinya sekarang bersama istri sedang berada di Medan. Belang Malu, sebuah kampung daerah Bernun, lebih kurang 2 jam lagi menuju Banda Aceh. Jadi saya di sini istirahat dulu untuk recovery terhadap dampak COVID yang alhamdulillah Allah uji selama 10 hari. Saya jujur didampingi oleh istri tercinta di belakang saya ini, dan beliau banyak memberikan dukungan. Karena itu pada kesempatan ini saya dan istri menyampaikan terima kasih kepada seluruh jamaah, seluruh warga Wasliyah, seluruh pengurus, seluruh ulama yang telah mendoakan kami pagi, siang, dan malam. Dan oleh sebab itu malam ini saya dengan segala kerendahan hati menyampaikan mohon maaf atas semua WA, semua komunikasi yang tidak bisa saya layani.
karena memang selama 10 hari ini kami dilarang untuk berkomunikasi langsung. Bapak-bapak dan ibu-ibuku sekalian, terima kasih Adinda Fauzi sebagai host pada hari ini dan Adinda Teku yang sudah mengatur, serta AW Channel Sumatera Utara, Adinda Dedi, terima kasih, di mana acara kita ini bisa didengar oleh seluruh Indonesia. Dan saya hakul yakin nanti akhil kiram Profesor Dr. UAS Ustadz Abdul Somad insya Allah sudah menyiapkan diri untuk menyampaikan tausiahnya pada kesempatan ini. Saya 2 bulan yang lalu sudah berkomunikasi dengan beliau dan saya berterima kasih sekali beliau bersedia untuk menyampaikan tausiah pada malam hari ini sebagai salah satu bentuk dukungan beliau terhadap perlunya kita menginternasionalisasi Al-Jamiatul Wasliyah. Dukungan beliau terhadap pentingnya kita mewasliyahkan seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Al-Wasliyah sebentar lagi akan masuk 1 abad. Artinya 9 tahun ke depan, Al-Wasliyah sudah berusia 100 tahun. Sementara Indonesia 24 tahun lagi akan masuk yang disebut dengan Indonesia Emas. Hari ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Bila kader-kader Al-Wasliyah mau dan mampu untuk melakukan transformasi ide dan gagasan. Dan tidak hanya itu, kita berani untuk hijrah, kita berani untuk melakukan satu gerakan nasional berupa bagaimana upaya kita wasliyah tidak hanya berada di sebahagian pulau di Indonesia, tapi dia menjadi milik dari semua pulau-pulau yang ada di Indonesia. Saya hakul yakin kepada seluruh rektor, seluruh perguruan tinggi yang sudah mengeluarkan ratusan, malah ribuan sarjananya, akan menggerakkan potensi itu untuk mengingatkan kepada seluruh alumninya dimanapun berada. Ayo kembalilah kepada Al-Wasliyah. Beranilah menunjukkan identitinya sebagai kader Al-Wasliyah. Sehingga 500 sekian pengurus daerah se-Indonesia itu akan lahir kader-kader Wasliyah yang dulu barangkali mereka malu-malu mengakui dirinya sebagai Wasliyah. Tapi hakul yakin malam ini kita hijrah, saudara. Hijrah kita tidak hanya sekedar hijrah qalbiyah, karena itulah kewajiban kita. Tapi jauh lebih penting dari itulah hijrah badaniyah. Adik-adikku himmah, adik-adikku IPA, adik-adikku gerakan pemuda Wasliyah. Sudah saatnya untuk meninggalkan tempat kelahiranmu Medan, Aceh, Sumatera, untuk pergi ke daerah Indonesia Timur atau Timur Indonesia. Di sana saudara-saudara menunggu kita. Di sana mereka menunggu lambaian dan siraman da'i-da'i kita. Di sana mereka menunggu belayan kasih dari Al-Jamiatul Wasliyah. Saya dan kita semua akan bersama-sama menyaksikan ketika 1 abad Al-Wasliyah 10 tahun akan datang. Bendera berbintang sabit berbintang 5 itu akan bisa hidup di seluruh penjuru tanah air ketika kita bersama-sama melakukan gerakan ini. Saya hakul yakin malam ini kita cadangkan. Hakul yakin saya malam ini ke anak-anak muda Islam, anak-anak muda Indonesia, anak-anak muda Al-Wasliyah akan bangkit meneriakkan takbir Allahu Akbar. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia tinggalkan kota Makkah, dia pergi menuju Madinah dengan satu teriakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dia selalu tunduk dan sujud di malam hari. Dia selalu berprinsip ya ayyuhal muddatsir hum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Tidak ada cara lain untuk mengembangkan Wasliyah, saudaraku, kecuali anak-anak muda Wasliyah berani tampil ke depan. Tidak ada cara lain untuk kita bisa berkembang dan maju kecuali anak-anak muda Wasliyah melakukan hijrah. Tinggalkan itu tempat lahirmu, saudaraku. Tinggalkan itu tempat di mana engkau bermain-main di daerahmu. Lanjutkan perjuangan ini. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah menyerah, karena sesungguhnya masa depan Wasliyah bukan berada di tangan kami, tapi berada di tangan. Ketika engkau tidak mampu melakukan pilihan terbaik hari ini, engkau akan tenggelam, adik-adik.
Tapi ketika engkau mampu sekarang menentukan pilihan terbaik, di saat itulah engkau akan menjadi pemimpin di Indonesia 24 tahun ke depan. Karena itulah anak-anakku yang berumur 25 tahun, maka pada saatnya Indonesia emas, engkau akan berusia 45 tahun ke depan. Engkaulah yang akan pegang negeri ini. Adik-adikku, hari ini 10 tahun ke depan, wasliyah 1 abad. Jangan pernah berpikir wasliyah akan tinggal di tempat ketika kita tidak mampu melakukan satu gerakan transformasi ide dan gagasan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, maafkan saya kalau saya bersemangat sekali, karena saya yakin dan percaya kehadiran para ulama-ulama kita, kehadiran UAS, kehadiran Ustadz Ridwan Ibrahim, kehadiran Tengku Abdul Hamid, kehadiran Bang Dr. Haji Husna, kehadiran kita semua malam ini merupakan satu kesatuan di mana kita punya semangat dan tekad. Sekali wasliyah, tetap wasliyah. Indonesia pasti maju, Indonesia pasti jaya, Indonesia pasti berkembang ketika kader-kader Al-Jamiatul Wasliyah menunjukkan siapa diri yang sungguh. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ayahanda bahwa petuah hijrah yang dikhususkan bagi anak-anak muda milenial Al-Wasliyah hendaknya menjadi perhatian untuk berjuang yang tanpa menyerah untuk mengibarkan panji-panji Al-Jam'iyatul Wasliyah. Terima kasih Ayahanda, dan kami sampaikan Suara Andinda Fauzi. ya, mohon maaf. Kami sampaikan bahwa sampai saat ini partisipan kita sudah berjumlah 226 yang ikut bergabung dalam tablik akbar virtual kita. Yang ini semua tentu tersebar dari ujung barat Indonesia hingga wilayah timur Nusantara. Bahkan Al-Wasliyah perwakilan luar negeri hadir juga dari Kuala Lumpur dan dari London. Ini merupakan suatu semangat yang luar biasa di malam hijrah kita ini. Baik, Bapak Ibu, para partisipan yang kami hormati, telunjuk jari tersua ketam, kepitnya tinggi menanti belahan. Eloklah kita dengarkan tausiah Muharram, makna berhijrah, insya Allah akan kita dapatkan. Sudah luar biasa ini kita disiapkan oleh panitia, dan kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC MA. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Al-Mukarram, Al-Ustaz, guru kita semua, Dr. Maskhuril Khamis, beserta seluruh pengurus Al-Jamiatul Wasliyah. Tak dapat saya sebutkan satu persatu seluruh jamaah yang mengikuti program kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada momen 1 Muharram ada 5 poin yang dapat kita petik sebagai pelajaran, la ala sabil tahdid, bukan sebagai batasan tapi sebagai iktibar saja. Yang pertama, bahwa yang diambil momen hijrah ketika Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari berkirim surat kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab karena beliau mendapatkan surat dari Romawi yang punya kalender. Maka Umar bin Khattab bermusyawarah
Masing-masing mengemukakan pendapatnya. Yang satu mengatakan bagaimana kalau kalender hijrah ini kita mulai dari lahirnya Rasulullah SAW. Ada yang berpendapat bagaimana kalau hijrah ini dimulai dari turunnya Al-Quran. Lalu kemudian kata Sayyidina Umar, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang memisahkan antara hak dan batil. Maka yang diambil adalah momen hijrah. Maka mari kita memaknai satu Muharram adalah momen hijrah kita. Al-muhajir man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah adalah bukan orang pindah tahun, tapi orang yang meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, wa amruhum syura bainahum, mereka memutuskan segala perkara dengan musyawarah. Maka orang selevel Umar bin Khattab sekalipun, ma salaka Umar fajjan qattu ila salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar sudah lewat di suatu lembah, setan akan lewat di lembah yang lain, saking takutnya kepada Sayyidina Umar. Tapi Umar tidak memutuskan satu Muharram itu dengan kata-kata dia, aku Umar bin Khattab Amirul Mukminin menetapkan ini momen tahun namanya hijrah. Tidak. Tapi dia tetap wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri. Sayyidina wa maulana sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidus thaqalain al-jinn wal ins. Nabi SAW pun disuruh Allah bermusyawarah. Maka kita pun juga memutuskan segala perkara kita dengan cara bermusyawarah. Poin yang ketiga, hijrah bukanlah Nabi Bismillahirrahmanirrahim wa antasamtu billah la hawla wa la quwata illa billah, langkahkan kaki kanan, apa yang terjadi terjadilah. Tak begitu. Tapi luar biasa matangnya. Dari mulai hari Kamis malam Jumat, Nabi pergi ke Jabal Thur. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Ahad malam Senin baru bertolak. Lalu kemudian selama berada di Jabal Thur ditemani oleh Abu Bakar Siddiq, yang tidur di tempat tidur Nabi untuk mengecoh kafir musyrik. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mengantarkan makanan ke atas Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, yang membawa berita Abdullah. Lalu kemudian ada yang pura-pura mengembala kambing di bawah untuk mengawasi, memata-matai Amir bin Fuhairah, yang menjadi guide penunjuk jalan. Padahal bisa saja Nabi minta, ya Jibril turunkan tunjukkan jalan. Allah bisa saja inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi waktu itu dipakai ada penunjuk jalan non muslim namanya Abdullah bin Uraiqid. Ini menunjukkan bahwa hijrah mesti dengan strategi. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak dimanage dengan sistem yang baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang diatur dengan sistem manajemen manajerial yang baik. Maka kita juga tidak cukup hanya sekedar nostalgia masa lalu. Kita mesti menatap masa depan ini dengan manajemen manajerial yang baik. Kalau tidak hancur kita ke depan. Belajar dari momen hijrah. Poin yang keempat adalah menempatkan orang sesuai dengan tempatnya. Sulit, berat, ancaman resikonya mati dicincang-cincang, letakkan saudara kita Ali bin Abi Thalib. Menemani ke atas sahabat dekat. Semua sudah ada. Kullun ya'malu ala syakilati. Semua sesuai dengan skill kemampuannya masing-masing. Maka kalau tempatkan ini insya Allah selamat. Kalau mau menempatkan yang paling berat, paling sulit, resikonya mati, itu saudara. Tapi kalau hanya menemani, itu sahabat, kawan. Jangan dibalik. Yang sulit-sulit kasih ke kawan, yang ringan-ringan kasih ke saudara. Ini tak betul. Maka pelajaran hijrah ini juga luar biasa. Dan Nabi tidak disambut dengan tola al-badru alaina di kota Madinah itu, di Quba di Madinah itu tanpa sebab. Itu sudah persiapan matang 2 tahun 3 tahun sebelumnya. Pada haji, musim haji, datanglah nuqaba, utusan-utusan orang-orang penting dari kota Madinah untuk mempersiapkan. Nah, ini semua the right man and the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Menempatkan orang di tempat yang tepat. Momen yang terakhir adalah setelah Nabi hijrah, sampailah dia 8 hari 8 malam, berangkat hari Senin sampai hari Senin, lahir hari Senin, meninggal hari Senin, berangkat hari Senin, sampai pun hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, berdiri satu masjid, Masjid Quba. Hari Jumat bertolak dia dari Quba menuju kota Madinah, yang pertama dibangun juga masjid. Yang ditinggalkan Masjidil Haram, diganti dengan 2 masjid, Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Bagaimana kita memperbanyak masjid?
Masjid bukan sebagai tempat ritual ibadah, masjid sebagai lembaga pendidikan. Al-Jamiatul Wasliyah konsen di bidang pendidikan. Mari kita perbanyak tempat-tempat manusia bersimpuh sujud kepada Allah dengan melunakkan hatinya. Saya masih teringat ketika bertemu dengan Syekh Muwaffaq Mursyid Tariqat Syaziliyah dari Suriah yang lari ke Turki mendapatkan suaka politik. Dia bercerita tentang gurunya Syekh Badruddin Al-Hasani. Kata dia, Syekh kami berpesan dan dia bisa melawan sekularisme dengan mendirikan 5.000 sekolah, 5,000 madrasah. Maka pesan dia, hai Abdul Somad, waktu itu saya bersama Ustadz Zulhendri Rais di kamar hotel, bertiga kami, kalian kata dia dirikan sekolah. Al-Jamiatul Wasliyah akan tetap jaya kalau kita kembali kepada prinsip yang dijalankan oleh tuan-tuan guru kita dulu, Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, Syekh Ismail Banda, Syekh Abdurrahman Syihab, Syekh Muhammad Yunus, yaitu memperbanyak lembaga pendidikan. Kita cerdaskan umat ini, kita perbanyak lembaga tahfiz Quran. Kita kembalikan lagi membaca kitab kuning macam dulu kita membaca Matan Al-Ajurumiyah, membaca Al-Kawakibud Duriyah Al-Imriti, membaca Alfiyah Ibn Malik. Setelah mereka punya bahan, punya kunci untuk masuk akses, baru mereka masuk ke Al-Husunul Hamidiyah. Baca lagi Ad-Dasuki Syarah Ummil Barahin. Lalu kemudian buka lagi Bulughul Maram, buka lagi Subulus Salam, buka lagi Jalalain, buka lagi Tafsir Sawi. Kita lahirkan para ulama-ulama supaya selamatlah umat ini di masa akan datang. Kita buatkan relnya, kita buatkan lokomotifnya. Masalah pilotnya, supirnya berganti tak apa-apa. Masinis boleh berganti dengan kaderisasi yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan tahniah, selamat tahun baru Hijrah 1443 Hijrah kepada seluruh para asatidz, para tuan-tuan guru yang tergabung dalam Al-Jamiatul Wasliyah, kepada seluruh jamaah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Kalau kita dengar ada beberapa pesan yang telah disampaikan tadi, walaupun kalau saya lihat satu persatu di kamera, ini sepertinya ada rasa yang takjub, walaupun singkat yang disampaikan. Jadi hendak berlayar ke Teluk Betung sambil mencoba labuhkan pukat. Sungguh kita sangat beruntung mendengar tausiah Ustadz Abdul Somad, walaupun singkat. Baik, Bapak Ibu, hadirin, tuan-tuan guru yang dirahmati Allah. Acara selanjutnya kita beranjak pada rangkaian acara muhasabah dan doa di malam yang penuh berkah ini. Namun sebelumnya ada pesan yang masuk ini ke saya dan beberapa chat yang kita baca, termasuk dari Ayahanda Ketua Wilayah Sumatera Utara. Ini pesannya, laut tak pernah bilang dialah yang paling luas airnya, tapi ikan-ikan, ombak, dan pelaut mengakuinya. Langit tak pernah bicara mengaku paling tinggi, akan tetapi burung-burung dan awan mengakuinya. Pun demikian hutan tak pernah berkata mengaku yang paling lebat, tapi segala hewan melata dan raja hutan mengakuinya. Lalu kini kita berdiri di antara kaki dan bumi. Bisakah kita menjadi bijak dan merasa paling berkuasa dan memaknai syukur kepada Sang Pencipta? Hadirin yang berbahagia,
perenungan-perenungan inilah yang akan ditransformasikan oleh guru kita dalam muhasabah dan doa malam tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443 Hijriah, yang insya Allah akan disampaikan oleh Yang Mulia Ayahanda Al-Ustadz Kiai Haji Ridwan Ibrahim Lubis. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau lah yang Maha Pengasih ya Rabb. Engkau lah yang Maha Penyayang ya Rabb. Engkau lah yang Maha Pengampun ya Rabb. Entah apalah kesalahan kami, entah apalah yang kami buat, maka sampai hari ini kami merasa seperti ada sesuatu banyak yang meninggalkan kami ya Rabb. Guru-guru kami ada yang sudah pulang, kawan-kawan kami pun banyak yang pulang. Gak tahulah ya Tuhan, berapa banyak dokter-dokter yang pintar-pintar, sampai 8 lebih. Banyak perawat-perawat, mereka pulang sudah Tuhan. Pulang orang tuh, meninggalkan kami. Ya Allah, bolehlah kami dalam munajat kami ini minta ampun. Ampunkan dosa mereka ya Tuhan. Sayangi mereka ya Rabb. Letakkanlah mereka di surgamu, surga Jannatul Naim. Tapi begitulah, Kau selalu tidak membiarkan air mata itu lepas sendiri. Kau berikan pula kami sedikit, hati kami menjadi lega setelah mendengar ketua umum kami bisa menyampaikan nasihatnya. Dan yang kusangka itu tidak akan terjadi, tapi ternyata alhamdulillah sembuhlah ketua, baiklah ketua, buatlah kau ketua. Banyak amal-amal yang harus kita kerjakan lagi. Amin, Ya Allah, itulah kami hari ini ya Tuhan. Sama-sama melaksanakan pekerjaan dakwah ini tidak berhenti-berhentinya. Kalau periode saya sebagai ketua umum pemuda Al-Wasliyah dan sebagai pembimbing himpunan Masjid Al-Wasliyah bersama Tuan Arsyad Talib Lubis, rame-rame sejak dari Tanjung Merawa sampai kepada negeri yang paling jauh, memisahkan Sumatera Utara dengan Kota Cane. Kerja kami waktu itu hanyalah pengislaman. Sampai di Kota Cane, Buya Arsyad setelah bicara dengan ketua adatnya, beliau menyatakan masuk Islam, dan Buya Arsyad memimpin 3.000 umat yang ada di sana disahadatkan. Allah, itulah yang pekerjaan kami dulu. Itulah pekerjaan Buya Arsyad, dan tidak pernah henti-hentinya. Dan sampailah kami juga berlayar kemana-mana, sesuai dengan kedudukan saya waktu itu sebagai Ketua Umum PB, sampailah kami ke lehernya Irian Jaya itu. Tempat yang sangat terpencil. Situlah kami ikut serta menyampaikan tausiah, menyampaikan doa, menyampaikan pelajaran-pelajaran dan lain-lain. Seperti tadi, alhamdulillah. Tapi begitulah dia perjalanan sejarah, selalu berganti. Kalau yang aku telah berlalu, sekarang sangatlah berbahagianya kita. Warga Al-Wasliyah khususnya, dan umat Islam pada umumnya. Bahagialah ulama-ulama. Kalau berdiri seorang pemuda, ialah adik kita Profesor Dr. Somad LCMA, yang kemudian bisa mengilus hati dengan tenang, membukakan suara dengan baik, dan alhamdulillah beliau akan menyampaikan tausiah-tausiahnya, membuka hati dan pikiran umat manusia. Ya Allah, tolong ya Tuhan, jaga Ustadz kami ini ya Tuhan, sama Ustazah Fatimah Az-Zahra Al-Hafizah, semoga mereka jauh dari fitnah. Jauhkan Ustadzku ini dari fitnah ya Tuhan. Jauhkan Ustadzku ini dari dengki ya Tuhan. Jauhkan Ustadzku ini dari segala-segala yang kemudian tidak membaguskan jalannya dakwah. Teruslah adikku Dr. Somad
Berdakwahlah, sampaikan kisah, membuka hati umat manusia dimanapun berada, di dalam maupun di luar negeri. Ya Allah, itulah renungan kami malam hari ini ya Tuhan. Tapi bagaimanalah Tuhan, boleh kami rindu, boleh kami sedih ya Tuhan. Ada orang berkata, rakyat-rakyatku, keluar kalian semua, keluar semua. Sejak dari subuh sampai siang hari, dengungkan Al-Quran itu, dengungkan azan itu, bikin lagu-lagu itu, nyanyi-nyanyi yang baik itu. Alhamdulillah, tak satu pun kena corona negeri itu. Rupanya ayat Quran itu obat yang paling besar. Tapi yang kulihat tempat kita lain lagi. Ada lagu dulu waktu aku muda-muda dulu. Kampung yang dulu ramai kulihat, kinilah tinggal kesepian. Dulu cantik kampung, ramai kali. Pagi sore-sore keluarlah anak-anak berlari-lari, rame. Dan kemudian mereka membawa alip-alipan, kalau orang kampung bilang namanya juz amma untuk dibaca. Ya Allah, bukan mainlah senangnya mereka. Tapi sekarang sudah tak begitu lagi. Mereka tak lagi rame-rame. Benarlah, oke lah. Bahwa sakit itu tidak dikehendaki. Tapi kalau tidak lagi beribadah, bayangkan berapa ribu musola di Indonesia ini. Berapa ribu masjid di Indonesia ini. Tak lagi mengaji. Allah, mampuslah kami ya Tuhan. Ampunkan kami ya Tuhan. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Tuhan. Ampunkan kami ya Tuhan. Sampai-sampai ada tetangga kami, tak dibolehkannya kami datang ke negerinya. Karena negerinya ada bersih. Takut dia ada corona datang. Karena negeri kami ini, ya, barangkali seluruh dunia, disinilah yang terbanyak corona itu. Entah karena tinggal masjidnya, entah karena apanya. Tapi begitulah, adik semangat, teruskan dakwahmu sayang. Dengan istrimu yang kau cintai dan yang ku cintai juga sayang. Dr. Fatimah Az-Zahra Hafizah, teruslah berdakwah. Suara hatimu, suara umat akan terus bergema menerima tausiah-tausiah itu. Dan kami pun semua demikianlah. Ya Allah, inilah doa kami malam tahun baru Islam ini. Sebagai keluarga Al-Wasliyah, tolonglah Al-Wasliyah ini ya Tuhan. Semua dai-dai sejak dari ketua umumnya ya Tuhan, sampai ke kedua ketua rantingnya. Dari pemudanya, remajanya, muslimatnya semua ya Tuhan. Tolonglah mereka agar memancangkan, agar mengembangkan kembali tonggak-tonggak estafet Al-Wasliyah dalam dakwahnya. Dakwah dalam pendidikan, dakwah dalam perguruan, dakwah dalam pengasuhan anak yatim, dakwah dalam terus membina keluarga di mana berada dan dimanapun berada. Terimalah doa kami malam tahun baru ini ya Tuhan. Semoga kau berikan kami keluarga besar Al-Wasliyah ini dimanapun berada. Ustadz dan ulama semuanya, ayolah adik-adikku, ulama-ulamaku, mari kita kerja balik. Seperti nasihat adik Somad tadi, kerja betul kita bangun kembali, dan mudah-mudahan adikku Humais sembuhlah kau seterusnya saya. Demikianlah ya Allah, terima doa kami malam tahun baru ini ya Tuhan, dan kembangkanlah kami dalam menghidupkan kembali semangat dakwah, wasalkan terus, sambungkan terus, dan salam kami kepada saudara kami yang di luar negeri ikut serta bersama kami, baik yang dari Timur Tengah maupun yang dari Inggris tadi saya dengar dari mana itu. Mudah-mudahan Allah menerima kita semua. Ya Allah, ampunkan dosa orang tua kami, ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan semua orang-orang yang telah banyak berbuat baik pada kami. Sehatkan ulama-ulama kami dan pejuang-pejuang kami. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ayahanda tadi kita dengar, kita simak secara seksama, dan insya Allah bisa kita lakukan. Kita teruskan perjuangan-perjuangan sebagaimana pesannya tadi untuk dakwah-dakwah dimanapun kita berada. Kita teruskan Al-Jamiatul Wasliyah di seluruh penjuru Nusantara dan sampai ke luar negeri. Dan kita doakan semoga Ayahanda Kiai Haji Ridwan Ibrahim Lubis dan ulama-ulama Al-Wasliyah yang lainnya, pejuang-pejuang Al-Wasliyah, diberikan kesehatan dan keafiatan, panjang umur, barokah umurnya, sehat walafiat fid dunya wal akhirah, selamat, dan kita semuanya tetap merindukan Ayahanda, nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan dari para ulama-ulama Al-Jamiatul Wasliyah. Bapak Ibu hadirin, para partisipan yang kami muliakan, selanjutnya kita dengarkan kajian Muharram edisi berikutnya. Kalau tadi sudah kita dengarkan dari Al-Ustadz Abdul Somad, maka kini kita dengarkan kajian Muharram dari Ketua Dewan Pertimbangan Al-Wasliyah. Karena katanya kain basah, baju pun basah, tercurah air dari tempayan. Tausiah dan muhasabah sudah, ketua umum pun sudah, saatnya kini kita daulat Dewan Pertimbangan. Oleh karenanya, bukan rumput sembarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sembarang kami menjemput. Menjemput memohon Ketua Dewan Pertimbangan memberi kajian. Kepada yang terhormat, Ayahanda Dr. Kiai Haji Yusnar Yusuf, MS, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dua ayat yang agak berjauhan, sekitar 5 ayat, barulah ketemu dengan Nasrun minallahi wa fathun qarib. Saya juga tidak memahaminya. Kenapa ayat ini tidak dibuat berdekatan dengan sebuah kalimat an adullukum ala tijaratin tunjikum min adzab. Apakah itu adalah ayat antara dalam sebuah perjuangan? Saya juga tidak memahami. Tapi saya selagi saja menekuninya untuk mencoba untuk mencari permasalahan ini sampai di mana sebenarnya. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Adida Dr. Mahfuz Fadis, 9 tahun lagi Jamiatul Wasliyah akan sampai kepada masa 100 tahun. Rasulullah SAW membangun Islam tidak sampai 100 tahun. Usia Rasulullah hanya sampai 63 tahun. Tapi semua kisi-kisi kehidupan itu beliau bangun dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan Islam. Saya hari ini merenung. Setelah saya
berada di sebuah rumah sakit, dirawat di dalam sebuah ruang ICU. Tidak ada satupun orang yang menemani. Saya hanya melihat beberapa orang, sekitar 2 atau 3 orang, manusia-manusia yang memakai APD, seperti astronot, datang memberikan obat, memeriksa keadaan saya, kemudian keluar lagi. Persis seperti kita akan menghadapi sebuah kematian. Saya tidak pernah ikut di dalam pertemuan yang dilakukan oleh Al-Jamiatul Wasliyah. Karena memang saya dianjurkan untuk jam 9 harus sudah tidur. Tapi hari ini tidak. Karena ini adalah satu Muharram. Perjuangan yang harus kita teliti dan harus kita cermati. Kemudian kita buat sebuah strategi untuk kepentingan Al-Jamiatul Wasliyah ke depan. Sebuah analisis menurut saya, apa yang sudah disampaikan oleh Syekh Ridwan Ibrahim Lubis. Beliau sudah mengatakan bahwa apa sebetulnya kesalahan kita. Pertanyaan itu terus terngiang di dalam telinga saya dan terus bertanya kepada kita semuanya. Apa sebetulnya yang salah di dalam membangun, memimpin, dan mengendalikan Al-Jamiatul Wasliyah. Begitu banyak saya membaca sebuah sebutan artikel atau apa dan sebagainya yang menyebutkan bahwa pemerintah seperti ini, seperti ini, dan kebanyakan adalah dengan kalimat-kalimat yang mirip. Tapi tidak ada satupun yang memberikan sebuah masukan bagaimana strategi yang harus dilakukan membangun Al-Wasliyah. Apakah benar Al-Wasliyah itu dengan statement hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim? Apakah benar tu'minuna billahi wa rasul? Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apakah itu akan kita peroleh atau tidak? Kalau kita peroleh di dalam sebuah kajian menghitung itu dengan baik, kapan itu akan bisa kita capai? Mungkin kita perlu kembali merenung untuk mengkaji hari ini. Apakah pemerintah itu sekarang itu dengan aparat-aparatnya memang sayang kepada rakyat? Sebab pada masa Hijriah ini, pada masa Muharram ini, ada beberapa peristiwa yang sangat luar biasa. Salah satu di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam terhindar daripada cengkraman Fir'aun. Kalau kita buat sebuah implementasi, apakah hari ini sama dengan keadaan Fir'aun pada masa itu? Atau barangkali sekian persen daripada Fir'aun? Sehingga kita harus membuat sebuah strategi untuk bisa menelaah apa yang harus kita buat. Seperti apa dilakukan oleh Musa alaihissalam. Bertolaknya Rasulullah SAW dengan berbagai sahabat itu dari Makkah ke Madinah juga adalah menghindari serangan, kecaman, dan sebagainya oleh kafir Quraisy, kaum musyrikin pada waktu itu. Kemudian keluar menuju Madinah dengan sebuah perjalanan yang begitu luar biasa. Yang menurut Profesor Dr. Abdul Somad memakan waktu 8 hari, 1 minggu. Saudara-saudara, Wasliyin yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi. Ada sebuah fenomena yang sangat menyentuh diri saya. Ketika saya menghadiri
Musyawarah Daerah Majelis Ulama Indonesia. 10 tahun yang lalu, pada Majelis Ulama Indonesia di provinsi itu, 2/3 dari ketua-ketua Majelis Ulama di daerah, kabupaten dan kota adalah orang-orang yang dididik oleh Wasliyah. Dan memang adalah ulama-ulama Wasliyah. Tapi pada beberapa tahun yang lalu, tepatnya Desember 2020, ketika saya menghadiri musyawarah daerah itu mewakili Majelis Ulama Indonesia Pusat, ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia kota dan kabupaten di provinsi itu hanya tinggal sekitar 20% saja. Sedangkan 80% lagi adalah bukan Wasliyah. Ini adalah sebuah pertanyaan dalam pikiran saya. Apa yang salah di Wasliyah hari ini? Mungkin kita akan mencari-cari apa sebenarnya yang salah sudah kita buat. Apa barangkali pada waktu itu saya masih menjadi ketua umum pengurus besar Al-Jamiatul Wasliyah. Mungkin saya barangkali yang banyak salah terhadap itu. Sehingga ketika saya coba untuk menelah Al-Quranul Karim, dari suratul Fatihah sampai kepada suratul Nas, saya menjadi curiga kalau apa yang saya buat itu adalah sama dengan apa yang saya baca, seakan-akan yang saya baca itu adalah menyindir diri saya sendiri. Sayalah yang tidak tepat untuk menjadi ketua umum pengurus besar pada waktu itu. Ini adalah telaah diri saya. Tidak perlu kita mengikut itu, tapi saya menyampaikan itu menjadi sebuah motivasi. Menurut saya, mari kita bicarakan bersama. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan hari ini? Apakah hari ini kita harus melakukan kritik kepada pemerintah dengan tanpa alasan, hanya memperut dan sebagainya? Atau barangkali kita melakukan muhasabah diri untuk melihat sebenarnya siapa yang tidak tepat? Kitakah? Atau pemerintah yang tidak tepat? Ini adalah sebuah titik perjuangan yang harus kita buat dalam sebuah strategi yang kuat. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Abdul Somad. Bahwa strategi yang tidak baik dengan niat yang baik akan dikalahkan dengan niat jahat, tapi strateginya sangat baik untuk menjatuhkan kita. Ini harus kita camkan, kita harus membuat ini. Kita tidak boleh lagi menjadi jago kandang. Kita tidak boleh lagi menjadi penonton di tepi lapangan. Hanya memberikan tepukan kepada orang yang ketika itu bertanding di tengah lapangan. Dan siapa yang menjadi juara. Sedangkan kita hanya sebagai penonton yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Apakah masih mungkin pada ulang tahun ke 100 tahun nanti, sekitar 9 tahun lagi, kita Al-Wasliyah masih dianggap oleh negara ini sebuah organisasi yang ikut mendirikan Majelis Ulama Indonesia, atau barangkali kita akan disingkirkan dari kehidupan itu karena yang kita buat tidak terlalu banyak. Hanya banyak yang kita omongkan, banyak yang kita lakukan, banyak yang kita mintakan. Tetapi strategi yang kita buat barangkali sangat mundur. Sudah waktunya barangkali kita selalu melakukan doa, melakukan muhasabah, seperti doa yang disampaikan oleh Syekh Ridwan Ibrahim Lubis, untuk berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, seraya kita membuat sebuah taktik strategi untuk membangun negeri ini, supaya negeri ini juga mengenang kita. Negeri ini juga akan mencatat kita adalah Al-Jamiatul Wasliyah, sebuah organisasi
Islam yang didirikan pada 1930 itu masih digunakan pemikirannya untuk kepentingan pembangunan bangsa ini. Bangsa ini besar, tetapi bangsa ini belum tentu kita besarkan. Tetapi kita ikut besar di dalamnya ketika bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Apakah ini akan kita lakukan atau tidak? Ini terserah kepada kita. Pendidikan harus kita bangun, iya. Mari kita bersama untuk mendirikannya. Mari kita bangun pendidikan itu secara baik. Tidak hanya dakwah. Saya melihat di dalam internet ini, tadi ada 238 peserta yang hadir. Tapi sekarang sudah tinggal 206 lagi. Mana yang 32 orang lagi? Apakah mereka betul-betul orang wasliyah atau tidak orang wasliyah? Atau bagaimana? Baru perjuangan yang seperti ini. Kita hanya mengisi cuma 206 orang. Ini adalah sesuatu pertanyaan yang lebih besar bagi kita. Kita tidak boleh atau bisa berbicara. Kita lakukan musyawarah, kita lakukan kontak sharing melalui teknologi Zoom. Apakah itu efektif? Apakah pembicaraan hari ini tidak perlu melakukan sebuah implementasi, melakukan sebuah kegiatan yang harus kita lakukan untuk kepentingan kita? Coba kita tengok hari ini. Kita harus ramai-ramai, semua ketua Al-Jamiatul Wasliyah dimanapun berada, harus bisa melihat bagaimana panti asuhan kita sekarang yang harus kita bangunkan dari anak-anak didik kita yang mereka-mereka itu tidak memiliki kekuatan ekonomi yang kuat. Kita harus melihat, meninjau kembali apakah memang perguruan tinggi kita, sekolah-sekolah kita itu sudah mampu untuk berdepanan, untuk menantang sebuah kemajuan teknologi yang kita berada di dalamnya. Atau kita hanya ikut apa yang sudah diputuskan oleh orang lain. Ini sebuah pertanyaan yang begitu banyak. Mungkin hari ini, mulai saat ini, dengan semangat Muharram hari ini, kita harus selalu bertemu dengan membicarakan berbagai hal, dan kemudian keputusan-keputusan dari berbagai hal itu dari berbagai lembaga, baik dia adalah pengurus besar Al-Jamiatul Wasliyah, kemudian ketua-ketua dan juga anggota daripada fatwa kita, dan juga begitu dengan Dewan Pertimbangan kita. Ini kita kumpulkan, kita berbicara selalu, dan ini kita aplikasikan dalam semua program Al-Jamiatul Wasliyah. Tidak hanya kita terpaku kepada sebuah program yang sudah kita catat dan kita tulis di dalam sebuah muktamar, dan kemudian hasil muktamar itu kita pertanggungjawabkan. Situasi sudah berubah, zaman sudah berubah. Barangkali ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah semangat, tidak hanya motivasi, karena memang kita sekarang ini, yang 200 sekian orang ini, bukan masanya lagi diberikan motivasi, tapi harus diberikan bagaimana untuk melakukan sebuah pekerjaan, mengaplikasikannya, dan mengimplementasikannya untuk kepentingan Al-Jamiatul Wasliyah ke depan. Nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda. Bapak Ibu hadirin para partisipan, kalau kita simak kajian yang disampaikan oleh Ayahanda kita, betapa banyak pertanyaan-pertanyaan retoris yang bersifat spirit, yang harus digerak langkahkan dalam perjuangan dakwah Al-Wasliyah ke depannya. Dan ini menjadi tantangan perubahan hijrah kita. Dari yang sebelumnya kita rasakan banyak kebaikan, maka ke depan harus lebih baik lagi
dakwah al-wasliyah kita lakukan. Baik, Bapak Ibu, masih ada satu kajian Muharram lagi yang akan kita dengarkan dari Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Wasliyah. Selanjutnya kami mohon kepada Yang Mulia Ayahanda Tuan Syekh Tengku Abdul Hamid Usman untuk menyampaikan kajian-kajian keteduhannya. Kami persilahkan. Ada sudah, Ustaz? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kendala tadi suara. Iya. Sudah terdengar ya? Terdengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Yang saya muliakan guru kita Profesor Dr. Haji Masyrul Khamis yang sama-sama kita muliakan ketua. Suara terdengar? Halo, suara terdengar? Putus-putus, Tengku. Kurang lancar suaranya, Tengku. Dari sana lancar sekali. Dari sini bagaimana? Kurang lancar? Kurang lancar. Sinyalnya mungkin agak Putus-putus. Coba tidak pakai handset. Hah? Oh, Ya, sinyal suara putus-putus ya. ya. Sudah kedengaran? Sudah terdengar sinyal? Sudah bagus? Putus-putus ini. Pindah posisi berarti. Belum jelas, Tengku. Oke, saya hidupkan satu. Saya coba pakai dua. Sudah kedengaran bagus? Halo, tes suara. Lumayan. Sudah bagus? Itu bagus. sudah jelas. Baik, sudah jelas. Alhamdulillah. Saya ulang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Hakim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Yang saya muliakan guru kita bersama Syekhuna Al-Karim Profesor Dr. Abdul Samad LCMA, yang sama-sama kita muliakan imam kita, ketua kita, yaitu Dr. Masyrul Khamis Hafizahullah, yang sama-sama kita muliakan Ketua Dewan Pertimbangan yang tadi sudah menyampaikan kalimat pesan penuh dengan muatan-muatan yang harus kita pertimbangkan, harus kita kerjakan ke depan, yaitu Syekhuna Dr. Misrar Yusuf MS, yang sama-sama kita mulakan Pak Sekjen kita, Masya Allah dalam beberapa hari sangat sibuk untuk mempersiapkan
Alhamdulillah jalan Terganggu lagi sinyalnya. sampai hari ini, sampai jam ini. Selanjutnya, apa bisa begini nih? Nah, begitu. Saya harus pindah posisi kalau gitu. Sudah, saya tutup. Ini tutup. Sudah kedengaran belum? Ah, kalau ini bagus. Saya harus pindah. Bagus ya? Ini bagus. Sudah bagus ya? Saya sudah pindah Iya. mungkin ini bergerak. Sudah bagus, alhamdulillah. Syekhuna al-Karim yang kita muliakan, anggota Dewan Fatwa, para guru-guru sekalian, para ulama kita di Al-Wasliyah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan sehat semua, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semuanya dalam taufik dan hidayahnya. Amin. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita sehat walafiat sehingga kita dapat berjumpa dalam majlis ini, majlis memperingati tahun baru Hijriah 1443. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kepada kita Al-Qur'an dan Sunnah. Mudah-mudahan kita tetap berpegang teguh dengan apa yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Ayat ini sangat sering diulang-ulang oleh para guru-guru kita di Al-Wasliyah. Dulu ketika saya masih kuliah di UISU Medan, sering sekali saya ikut dakwah ke daerah-daerah dibawa oleh guru-guru kita. Di antaranya adalah almarhum Syekhuna Bahrum Jamil. Setiap beliau berdakwah, selalu dia mengingatkan kepada anggota-anggota di jalan, harus melafadzkan ayat ini, membaca ayat ini dan melafadzkannya. Ini surat Ali Imran yang terakhir. Saya lama berpikir kenapa guru-guru kita dulu selalu mengamalkan, selalu melafadzkan dalil ini. Ternyata, kalau kita lihat ke dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, pernah suatu hari, Ibnu Jarrah menulis surat kepada Umar bin Khattab. Isi surat tersebut adalah ada semacam kekhawatiran dari Ibnu Jarrah melihat kumpulan orang-orang Romawi yang mendekati kota Madinah. Sehingga ada kekhawatiran ini, Ibnu Jarrah menulis sepucuk surat kepada Umar bin Khattab. Apa sikap yang harus kita kerjakan? Jawaban dari Umar bin Khattab ketika itu menuliskan satu potong ayat ini dikirimkan kembali kepada Ibnu Jarrah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Inilah yang menjadi pegangan bagi Ibnu Jarrah untuk dia terus mempertahankan, mengatur strategi untuk berjihad di jalan Allah agar bangsa Romawi tidak semena-mena mengatur umat Islam.
Putus lagi suaranya Ustaz. Ini di dalam kitab tafsir menukil Maaf Tengku. Suaranya Pak Tengku. Suaranya hilang Pak Tengku. Putus Pak Tengku. sudah bisa kedengaran? Nah, ini bagus. Allah. Ini mohon maaf ini. Iya. Jadi Barangkali geser posisi Pak Tengku. saya sudah geser ini. 2-3 kali geser sudah ini. Saya sekarang tinggal di Pondok Kelapa. Kok Ini ada gedung di depan saya, ini ada gedung sekolah. Mungkin kena posisinya terlalu tinggi sehingga saya di bawah mungkin agak terganggu. Ini sudah bagus ya? Bagus. Sekarang bagus. Sudah bagus ya? Bagus. Lanjut. Alhamdulillah. Mohon maaf kepada teman-teman sekalian anggota majelis yang saya muliakan. Ini karena menyangkut soal teknis mungkin. Jadi saya lanjutkan bahwa Ibnu Jarrah tadi ketika menerima surat dari Umar bin Khattab, ketika jawaban surat tersebut membacakan ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, kemudian Ibnu Jarrah timbul kekuatan baru di dalam dirinya. Bahwa apapun yang dilakukan oleh bangsa Romawi di Madinah ketika itu, maka dia siap untuk menghadapinya. Apa yang harus kita petik dari ayat ini? Kita sebagai anggota Al-Waslin, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, Dr. Abdul Samad, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Para ulama kita mentafsirkan ayat ini dengan harus ada strategi. Strategi saja tidak cukup, harus bekerja secara kolektif. Warabitu. Kemudian setelah ada pekerjaan kolektif itu, wattaqullah. Kita harus bertakwa kepada Allah. Dari bertakwa ini kemudian lahirlah kemudian kemenangan. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu meraih kemenangan. Dari ayat ini juga kita perhatikan bahwa ketika wabah corona di zaman Daulah Abbasiyah melanda negara-negara Islam, maka waktu itu diberikan solusi oleh Amirul Mukminin menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk banyak bersedekah. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi ketika itu, COVID, kalau istilah sekarang COVID, kalau dulu wabah, ta'un, maka pemimpin atau Amirul Mukminin zaman Daulah Abbasiyah tersebut menginstruksikan untuk umat Islam mengeluarkan sedekah. Tidak cukup dengan sedekah saja, tetapi harus dengan wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Semuanya harus digiring untuk dengan bertakwa. Harus ada arahan untuk ketakwaan kepada Allah untuk meraih kesuksesan. Apa yang terjadi kemudian? Wabah yang begitu dahsyat, Allah angkat wabah tersebut, umat Islam kemudian hidup dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali ke belakang. Peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad SAW, ini adalah peristiwa yang luar biasa, merubah wajah dunia.
dari berbagai peradaban yang timbul sebelum Islam datang, itu mereka itu sudah sangat kuat di permukaan bumi ini. Baik itu Romawi, Yahudi, Majusi, mereka itu sudah punya peradaban. Fir'aun. Tapi ketika Rasulullah SAW mengadakan hijrah, maka peradaban-peradaban tersebut tidak lagi kuat, justru Islam yang menjadi kekuatan utama. Kenapa demikian? Saya membaca buku yang ditulis oleh salah seorang ulama India. Nama beliau adalah Abu Hasan An-Nadawi. Beliau menulis kitab buku tersebut, memberi judulnya dengan temanya dengan Maza Khasaral Alam Bi'inhatil Muslimin. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita ini, apa ruginya dunia apabila umat Islam itu lemah? Apa umat Islam tidak lagi berdaya? Di dalam buku ini, Abu Hasan An-Nadawi menjelaskan bahwa umat Islam ini baru kuat. Kalau saya menerjemahkannya ke segi lain, al-wasliyah akan kuat. Dengan memperingati hijrah malam ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Tidak bisa dengan kita menganggap al-wasliyah sudah besar, kita sudah punya kampus, kita punya sekolah, punya macam-macam. Tidak bisa. Tapi harus mereview kembali bagaimana kesuksesan Islam, bagaimana kesuksesan Islam setelah Rasulullah SAW hijrah. Di sini kita perhatikan, Abu Hasan An-Nadawi menjelaskan bahwa kesuksesan Islam dengan hijrahnya, yang pertama adalah kepemimpinan itu berdasarkan kepada wahyu. Kepemimpinan itu berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita banyak sekali kita dapatkan di dalam Al-Quran. Apabila hukum itu, kalau berhukum itu tidak dengan hukum Allah, maka hukumnya sangat berat. Wa man lam yahkum bima anzalallah bahwa faulaika humuz zalimun, faulaika humul kafirun, dan seterusnya. Maka prinsip pertama untuk meraih kemenangan itu, maka kita harus berhukum dengan firman Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menurut Abu Hasan An-Nadawi di dalam buku ini, Al-Qiyadatul Ammah, kepemimpinan itu baru meraih kepada kesuksesan, bahwa seorang imam, seorang pemimpin itu harus memang orang-orang yang ahli, harus orang-orang yang paham, harus orang yang tahu bagaimana cara memimpin. Dan ini sudah disinggung oleh Profesor Abdul Samad tadi. Dan ini sangat benar apa yang disampaikan oleh Abu Hasan An-Nadawi tahun 1959 yang lalu dalam buku ini. Itu dijelaskan bahwa umat Islam akan meraih kemenangan apabila yang memimpin itu betul-betul orang yang berpendidikan, orang yang paham. Yang ketiga, Abu Hasan An-Nadawi mengatakan bahwa Islam akan berjaya apabila di dalam menjalankan Islam itu kita harus memisahkan, harus membuang jauh-jauh pemikiran yang sifatnya lokal, pemikiran yang sifatnya hanya kita-kita saja, tanpa kita mengabaikan yang lain, tanpa kita merangkul yang lain. Itu tidak benar. Dan ini kemudian, kalau kita lihat ke dalam Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah SAW, poin pertama dari Piagam Madinah itu disebutkan, Ummatul Islam, ummatu wahidah min dunin nas. Umat Islam itu adalah umat yang satu, tanpa ada perbedaan manusia di dalamnya. Artinya apa? Umat Islam kalau dia sudah bersatu, maka itu adalah saudara-saudara mereka. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hasan An-Nadawi tadi, bahwa Islam ini akan berjaya apabila kita tidak membuat sekte-sekte, tidak membuat blok-blok di dalam diri umat Islam itu. Kita itu adalah umat Islam satu. Dan ini yang menarik kaum muslimin yang berbahagia, kawan-kawan sekalian. Kemarin waktu kita diskusi di MUI Pusat,
mendiskusikan surat yang dikirim oleh PB Al-Wasliyah ke MUI Pusat berkaitan dengan Bahai. Apa yang didiskusikan di situ adalah bahwa salah satu strategi Yahudi untuk menghancurkan umat Islam, mereka itu kemudian membuat kelompok-kelompok di dalam Islam itu. Jadi Bahai itu adalah lahir dari rahim umat Islam untuk menghancurkan Islam. Dan ini kemudian kaum muslimin, kawan-kawan sekalian, surat yang dikirimkan oleh PB Al-Wasliyah itu menjadi tema diskusi sangat menarik di Komisi Fatwa MUI Pusat, dan kita diberikan kepercayaan untuk mengkaji sejauh mana pengaruh dari adanya Bahai tersebut, dan kemudian kenapa mereka menyamar-nyamarkan dengan nama-nama Islam, padahal mereka itu sudah murtad. InsyaAllah kami dari Dewan Fatwa akan melanjutkan amanah dari MUI Pusat ini ketika nanti kita sudah menerima SK dari Komisi Fatwa MUI Pusat. Sekarang sedang didiskusikan di tingkat pimpinan. Yang keempat, Abu Hasan An-Nadawi memberikan penjelasan untuk kita umat Islam, untuk Al-Wasliyah ini maju ke depan, kita harus berpikir, kita harus memajukan Islam ini dengan bersama-sama. Jangan kita membuat farsil-farsil di dalam umat Islam ini. Al-Wasliyah ini adalah satu bagian daripada organisasi umat Islam sesuai dengan namanya. Al-Wasliyah menghubungkan antara kita dengan yang lain, menghubungkan antara kita dengan organisasi-organisasi yang lain. Al-Wasliyah harus menjadi pemimpin, pelopor dalam menggagas bagaimana taqaddumat, kemajuan-kemajuan ke depan, karena kita ditugaskan oleh organisasi ini menghubungkan antara satu dengan yang lain. Saya yakin bahwa kalau Al-Wasliyah terus berbenah, kepemimpinan terus kita perbaiki, manajerial terus kita adakan diskusi-diskusi dan perubahan-perubahan, insya Allah kita akan sangat maju ke depan. Persoalan-persoalan yang kita hadapi kemarin yang disampaikan oleh ketum kita, beliau sakit karena tak kuasa melihat bagaimana anak yatim yang tinggal di panti-panti asuhan hidup tak layak, sementara kita masih setiap hari mungkin bisa makan yang enak. Apa solusi yang harus kita lakukan di dalam hal ini? Ini banyak sekali hal-hal yang sudah kita kerjakan di luar. Mungkin ini juga bagus untuk kita diskusikan terus dan kita kerjakan di Al-Wasliyah. Di antaranya adalah kita bisa mengadakan subsidi silang. Dari sekian murid yang ada di sekolah-sekolah Al-Wasliyah, kita bisa mencari dana yang lebih besar, lebih banyak untuk menutupi kekurangan-kekurangan panti asuhan kita, seperti misalnya kita mengadakan subsidi silang. Dan ini pengalaman kami ketika kami terjun mengelola sekolah, baik di Jakarta maupun di Aceh. Ketika kami meluncurkan subsidi silang yang mampu mensubsidi yang tidak mampu, hasil subsidi itu kemudian diserahkan kepada mereka yang tidak mampu dari kalangan yatim dan duafa. Alhamdulillah, sudah ada jaminan bagi kelangsungan sekolah mereka sampai mereka bisa meraih S3. Kita saving dana untuk mereka. Kenapa kita Al-Wasliyah tidak mampu untuk membangun anak-anak yatim kita itu menjadi orang yang hebat ke depan? Kita fasilitasi sekolah mereka, kita fasilitasi asrama mereka, pembelajaran mereka, dan seterusnya. Saya kira inilah yang harus kita lakukan. Harus kita interview kembali, harus kita review kembali. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk Al-Wasliyah, untuk organisasi kita ini. Inilah yang perlu kita renungkan di dalam memperingati tahun baru Hijriah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam taufik dan hidayah Allah. Akhirul kalam, nasru minallah, wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ada beberapa hal yang sangat begitu penting dalam perjuangan Al-Wasliyah ke depan, dalam momentum semangat hijrah yang disampaikan oleh beberapa narasumber kita yang tadi sudah sama-sama kita dengar. Pada rangkumannya, keseluruhan narasumber yang sudah menyajikan
beberapa hal pokok tentang semangat hijrah pada malam yang berkah ini. Kalau kita simpulkan, kira-kira tetak buluh kajang 10 mari jolok sarang penyengat. Usah risau penuh berkeluh. Kita songsong tahun baru Muharram penuh semangat. Bapak Ibu, tuan-tuan guru kami, para partisipan yang berbahagia, izinkan kami secara random menyapa saudara-saudara kita, tuan-tuan guru kita dari berbagai wilayah yang hadir, yang sangat luar biasa pada pertemuan kita malam yang barokah ini. Kami sapa dulu dari ujung Sumatera, dari Aceh. Hadir dari Aceh? Hadir, insya Allah. Hadir. Amin. Assalamualaikum Ustaz, sehat? Sehat, insya Allah. Ini dari Kuala Simpang. Kuala Simpang, alhamdulillah. Ya. Kita beralih ke Kepulauan Riau. Ada? Ada Riau. Masih ada Kepulauan Riau? Ada, tadi ada Riau itu. Ada tadi. Kita beralih sedikit ke Jambi. Masih ada? Saudara kita dari Jambi. Pekanbaru. Oh, dari Pekanbaru. Ya, sehat? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Kita bergeser ke Banten. Banten masih ada? Hadiroh. Hadir. Mana? Hadir. Ya. Banten itu tadi lengkap dengan panti asuhannya. Iya, tadi kita lihat ada dari Lebak itu, dari Ya, Lebak ya. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat-sehat adik-adik kita di sana. Dan Ya, kita bergeser Hadir Raya ke Batam. Kalimantan Barat. Batam Kepri Hadir Raya. Oh iya, siap. Amin. Mohon izin, kita secara random ini. Kalau satu-satu mau sampai sahur kita nanti ini. Kalimantan Selatan ada? Masih? Tadi ada Prof. Masih ada. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat kita semuanya. Ya. Yang berikutnya dari Sulawesi Tenggara. Ada dari Sulawesi Tenggara? Ada Arul tadi. Tadi ada terlihat masih ya. Ya. Baik, dari Maluku Utara. Ada juga Maluku Utara, kita lihat tadi. Buat meja. Salam. Baik. Oh, ada. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Nah, kita dengar dulu suara dari pusatnya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Dari Sumatera Utara, hadir? Hadir. Hadir, ketua wilayah, ayahanda? Hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat-sehat. Dan Sumatera Utara dan daerah lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Baik, Bapak Ibu hadirin, di sini kami baca ada chat dari Bapak Daulay. Sulawesi Selatan juga hadir. Ya, terima kasih. Maaf tidak saya sapa secara keseluruhan. Mohon maaf dengan tidak mengurangi takzim kepada kita semuanya. Dan izinkan di sini saya baca ada di ruang chat kita dari Nirman Syah Daulay. Bapak Nirman Syah, mohon doa Al-Fatihah buat ayahanda Pak Cik kami Teksin Uli Gembira Daulay yang wafat ba'da asar hari ini Senin 9 Agustus 2021 di Blok 3 Perumnas Helvetia Medan. Saya tetap hadir di acara ini karena saya anggap acara ini sangat penting. Terima kasih dari Nirman Syah Daulay, Tangerang Selatan, Banten. Syukran Ustadz, dan pada kesempatan ini mari sama-sama kita doakan semoga almarhum ayahanda Teksin Uli Gembira Daulay wafat dalam husnul khotimah, diampuni Allah segala dosa dan kesalahannya,
dan telah dilapangkan kuburnya dan sebagai tempat balasannya. Amin ya rabbal alamin. Almarhum kita kirimkan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, tuan-tuan guru kami, para partisipan yang berbahagia, akhirnya mohon izin sampai jualah kita di penghujung acara Tablik Akbar dalam rangkaian peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah yang diselenggarakan oleh pengurus besar Al-Jam'iyatul Wasliyah. Terima kasih kami sampaikan kepada tuan-tuan guru, para pengisi acara yang tadi sudah menyampaikan tausiah di hadapan kita semuanya, dan terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh partisipan dari ujung barat Indonesia hingga wilayah timur Nusantara dan dari beberapa perwakilan Al-Wasliyah luar negeri yang bergabung pada acara kita malam yang berkah ini, yang dalam catatan kami mencapai 236 partisipan. Walau kita laksanakan secara daring, tapi semangat dakwah dan syiar kita semoga tetap menjadi sarana silaturahim dan mahabbah serta kebersamaan di antara kita. Semoga ukhuwah dan marhamah hingga zaman berzaman. Akhirnya saya menyampaikan mencari timba si anak darah di bawah sarang burung tempua. Salam sembah penutup acara. Semoga kelak kita masih bersua. Saya Fauzi Usman mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1434 Hijriah. Terima kasih atas kebersamaannya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.